Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen. Perkenalkan, saya Agapiniana Surya dengan NIM 251107914 dari Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perubahan Paradigma Bisnis Telekomunikasi. Topik ini membahas bagaimana industri telekomunikasi mengalami perubahan yang sangat besar akibat perkembangan teknologi digital, internet, dan kebutuhan masyarakat modern. Jika sebelumnya layanan telekomunikasi hanya berfokus kepada telepon dan SMS, sekarang sudah berkembang menjadi layanan berbasis data, multimedia, dan layanan digital lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat cepat dan memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk industri telekomunikasi. Transformasi digital membuat ca- membuat cara masyarakat berkomunikasi berubah secara signifikan. Dulu, masyarakat lebih sering menggunakan telepon dan SMS, sedangkan sekarang komunikasi lebih banyak dilakukan melalui internet menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, dan media sosial lainnya. Selain itu, perkembangan teknologi jaringan seperti 4G dan 5G juga membuat akses internet menjadi lebih cepat dan stabil. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan data semakin meningkat dibandingkan layanan suara tradisional. Munculnya layanan berbasis OTT atau over the top seperti YouTube, Netflix, dan aplikasi streaming lainnya juga mengubah model bisnis telekomunikasi. Saat ini, perubahan telekomunikasi tidak hanya menyediakan jaringan komunikasi, tetapi juga mampu menyediakan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana perubahan paradigma yang terjadi dalam industri telekomunikasi dari sistem tradisional menuju sistem digital. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi tersebut, baik dari sisi teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, apa saja perbedaan utama antara lama dan paradigma baru dalam industri telekomunikasi? Yang terakhir adalah bagaimana dampak perubahan paradigma tersebut terhadap perubahan penyedia layanan telekomunikasi dan juga terhadap pengguna. Kemudian masuk tujuan dari penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memahami perubahan paradigma yang terjadi dalam industri telekomunikasi akibat perkembangan teknologi digital. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi bisnis telekomunikasi, seperti perkembangan internet, jaringan 5G, dan layanan digital berbasis aplikasi. Tujuan lainnya yaitu untuk menganalisis perbedaan antara paradigma bisnis telekomunikasi lama dengan yang baru, serta mengetahui dampak perubahan tersebut terhadap perubahan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi. Masuk ke materi yaitu konsep paradigma bisnis telekomunikasi, di mana paradigma bisnis telekomunikasi ini merupakan cara pandang atau model dasar dalam menjalankan industri telekomunikasi. Paradigma ini mencakup berbagai aspek seperti teknologi yang digunakan, jenis layanan yang diberikan, dan strategi bisnis perusahaan. Pada masa sebelumnya, industri telekomunikasi lebih fokus ke layanan komunikasi suara menggunakan jaringan telepon tradisional, dan sistemnya itu cenderung terpusat pada cenderung terpusat dan perusahaan hanya berperan sebagai penyedia infrastruktur jaringan. Namun seiring berkembangannya teknologi dan internet, paradigma tersebut mulai berubah dan saat ini layanan telekomunikasi lebih berfokus pada layanan berbasis data, multimedia, dan pengalaman pengguna. Perusahaan telekomunikasi juga sekarang tidak hanya menyediakan jaringan komunikasi, tetapi juga harus mampu menciptakan ekosistem digital yang mendukung kebutuhan masyarakat modern. Masuk pada perubahan paradigma telekomunikasi, di mana di dalam industri telekomunikasi terjadi secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Pada paradigma lama,
Layanan telekomunikasi lebih berfokus pada komunikasi suara dan SMS dengan teknologi circuit switching seperti PSTN dan jaringan 2G. Struktur jaringannya juga cenderung tertutup dan hanya dikuasai oleh sedikit operator. Sedangkan pada paradigma baru, layanan telekomunikasi berubah menjadi berbasis data dan multimedia. Teknologi yang digunakan sekarang adalah paket switching yang mendukung internet berkecepatan tinggi seperti 4G dan 5G. Selain itu, fokus perusahaan juga berubah dari hanya menyediakan jaringan menjadi menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui layanan digital seperti video streaming, cloud, cloud computing, IoT, dan aplikasi online lainnya. Masuk pada faktor pendorong transformasi, ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya transformasi dalam bisnis telekomunikasi. Yang pertama adalah perkembangan internet yang sangat pesat sehingga masyarakat semakin bergantung pada layanan berbasis online. Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi jaringan seperti 4G dan 5G yang mampu memberikan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi pendorong munculnya berbagai layanan seperti e-commerce, cloud computing, dan layanan streaming digital. Kemudian, hadirnya layanan OTT atau seperti WhatsApp, Netflix, dan YouTube membuat pola komunikasi masyarakat berubah sehingga operator telekomunikasi harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Yang terakhir adalah meningkatnya kebutuhan pengguna terhadap akses internet yang lebih cepat, stabil, dan fleksibel. Kemudian perbandingan paradigma lama dan paradigma baru. Pada berbagai aspek, dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada paradigma lama ini, pada paradigma lama, industri telekomunikasi lebih berfokus pada layanan suara dan SMS dengan teknologi PSTN dan 2G. Sistem bisnisnya cenderung monopolistik atau hanya dikuasai oleh sedikit perusahaan. Sedangkan pada paradigma baru, layanan telekomunikasi lebih fokus pada data, multimedia dengan teknologi internet dan jaringan 5G. Struktur industrinya juga lebih kompetitif dan terbuka. Selain itu, sistem tarif juga berubah dari berbasis waktu atau per menit menjadi berbasis volume data seperti per gigabyte. Pengguna yang sebelumnya hanya menjadi konsumen pasif, sekarang berubah menjadi pengguna aktif yang sangat mempengaruhi perkembangan layanan digital. Kemudian masuk pada dampak perubahan paradigma, di mana perubahan ini memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan maupun masyarakat. Untuk perusahaan, perubahan ini menuntut adanya inovasi layanan dan peningkatan kualitas jaringan agar mampu bersaing di era digital. Perusahaan ini juga harus mampu menyesuaikan model bisnis dengan kebutuhan pengguna modern. Sedangkan untuk masyarakat, perubahan ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan digital secara cepat dan efisien. Aktivitas seperti belajar online, bekerja jarak jauh, dan hiburan digital menjadi lebih mudah dilakukan. Namun di sisi lain, perubahan ini juga membawa tantangan seperti meningkatnya persaingan industri, ancaman keamanan digital, serta kebutuhan literasi digital agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijak. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa industri telekomunikasi mengalami perubahan paradigma dari sistem konvensional menuju sistem digital modern. Perubahan tersebut ditandai dengan pergeseran layanan dari berbasis suara menuju layanan berbasis data dan multimedia. Teknologi internet dan jaringan 5G menjadi faktor utama yang mempercepat transformasi ini. Selain itu, perusahaan telekomunikasi juga dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan layanan digital agar mampu bersaing di era transformasi digital saat ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai perkembangan industri telekomunikasi di era digital. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.